Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Di sini jelang publis kelulusan P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2022. Apa betul ya di sini ada media yang cukup meresahkan sebenarnya. Oleh karena itu kita bahas ya, apa betul tingkat kelulusan untuk P1, P2, P3 itu mencapai 90% lolos. Kita akan cek faktanya ya. Dari 193.954 P1 ada 127.715 ya, 100% lolos SN 193.000. Di sini bukan 195 tapi 193.000 ya. Oke. Jadi optimalisasi siap. P1, P2, P3, P4 pengumuman minggu ketiga dan keempat. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Jadi kita sudah mengetahui semua ya bahwa untuk pengumuman hasil seleksi ya itu ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Tapi setelah kita lihat ada informasi dari pejabat Kemendikbud ya, pejabat teknis Kemendikbud mengatakan untuk pengumuman itu diperkirakan diumumkan perkiraan minggu ketiga ya, minggu ketiga dan minggu keempat di tahun 2023, berarti tetap diumumkan di bulan Februari pastinya. Minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sedikit ya informasi dari pejabat Kemendikbudristek, yang mana di sini dari Pak Hafiz Kemendikbud ya, ini sudah beredar luas ya di media WhatsApp. Di sini ada guru honor yang bertanya, apakah pengumuman di minggu depan itu sudah pasti atau masih mundur lagi Pak ya? Di sini dikatakan apakah pengumuman di minggu depan itu sudah pasti atau masih mundur lagi Pak. Kemudian dijawab oleh Bapak Hafiz Kemendikbud, yang sudah dipublis di minggu ketiga dan keempat itu Februari Ibu ya. Jadi kita menunggu Bapak Ibu ya, rekan-rekan guru sekalian, baik P1, P2, P3, P4 itu menunggu di minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat pastinya ya. Mudah-mudahan tetap diumumkan di bulan Februari ini. Nah, seperti itu. Kemudian sesuai dengan judul video kita pada hari ini, ada yang mempertanyakan apakah hasil seleksi P3K Guru 90% lulus. Di sini ada media ya dari Harian Musi Banyuasin. Di sini tertulis itu Senin ya, 6 Februari 2023. Di sini dikatakan hasil seleksi P3K Guru 90% lulus ya. Mudah-mudahan saja ya, bahkan mudah-mudahan saja 100% lulus Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau menurut admin pribadi yang sangat berpotensi untuk 90% lulus itu adalah P1 Bapak Ibu ya, P1. Karena kalau P1 itu sudah fix bahwa sekian yang akan diangkat, sekian yang akan ikut di P3K Guru tahun 2023 ya. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ya tertulis seperti ini, cuman miring ya. Hasil seleksi P3K Guru ya. Ini sambungan dari berita itu yang tadi ya, dari Harian Banyuasin. Nah, di sini ada informasi dari Prof Nunuk bahwasanya hari Kamis yang lalu ya, Prof Nunuk itu baru saja mengikuti rapat Panselnas ya di kantor Kemenpan RB membahas seleksi ASN P3K. Guru dan nakes ya masih menjadi prioritas. Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer itu mendapatkan penempatan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat faktanya apakah 90% lolos. Di sini kita lihat, kalau kita lihat tabel yang ada di sini bahwa untuk hasil sementara penempatan guru lulus passing grade pelamar prioritas 1, bahwasanya jumlah P1 itu
yang masuk dalam kategori yang paling diprioritaskan itu berjumlah 193.954, tapi berdasarkan data terbaru yang lolos menjadi ASN P3K itu adalah sekitar 127.715. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kurang 193.954 dikurang 127.715, itu kan yang belum diangkat untuk P1 itu berjumlah 65.860. Jadi dari 193.954 P1 yang diangkat, yang fix menjadi ASN di tahun 2022 itu adalah 127.715. Berarti kalau kita perkirakan itu sudah bisa mencapai 89% ya, 89% hingga 90% P1 yang akan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022. Sisanya 10% lebih itu sekitar 65.860 itu akan diperjuangkan Kemendikbudristek di P3K tahun 2023, ataupun kalau ada celah itu coba dimaksimalkan di tahun ini melalui optimalisasi formasi Bapak Ibu ya. Nah, apalagi ada yang namanya Bapak Ibu, pemberian rekomendasi. Nah, jadi kalau menurut berita yang ada di sini sebenarnya benar ya, berita ini oke lah, it's okay, ada tingkat kevalitannya, tapi mungkin yang dimaksud berita ini dari Harian Musim Banyuasin itu adalah P1, kategorinya P1. Nah, karena kalau P2 dengan P3 kita tidak bisa memprediksi karena itu melalui jalur observasi, dan bahkan pengumuman sementara untuk P2 dan P3 bahkan P4 itu kan belum keluar Bapak Ibu ya. Beda kalau P1. Kalau P1 itu sudah ada notifikasi mendapatkan penempatan. Yang mendapatkan penempatan itu sekitar 127.000 Bapak Ibu ya. Yang mendapatkan penempatan itu ada sekitar 127.000. Nah, jadi logikanya kan seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Jadi yang dimaksud di Harian Banyuasin itu kayaknya yang P1. Dan memang kalau kita lihat tingkat kelulusan tuh P1 yang ada notifikasi penempatannya memang masuk dalam deretan 80% hingga 90%. Kalau logikanya seperti itu, dan kita tunggu peresmiannya nanti di minggu ke-2, 3 atau minggu ke-4. Nah, kalau untuk data P2, P3 dan pelamar umum itu kita tidak bisa pastikan. Karena untuk jatah formasi untuk P2 dan P3 itu mencapai 124.749, dan kita tidak tahu berapa pelamar P2, P3 seluruh Indonesia. Satu Indonesia. Begitu juga dengan prioritas umum pelamar P4, jatahnya itu 66.659, tapi kita tidak tahu berapa yang lolos nantinya. Beda kalau P1, yang P1 itu sudah dipastikan ada 127.000 yang mendapatkan penempatan. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.